Hari ini tema dan tajuk kita ini penting sekali. Bagaimana perlindungan kita secara khusus bagi orang asli Papua dari raping genocide. Nah, bagi saya dan pasti kita semua, tema ini dan topik ini pasti sangat relevan dan juga sangat up to date dengan kondisi dan juga realita kita. Banyak hal yang sudah pasti dibicarakan, pasti digumuli, pasti pula disoalkan dan menjadi pertanyaan, apakah benar ada terjadi genocide secara khusus bagi orang asli Papua. Ada beberapa catatan-catatan penting yang tentu juga telah memberikan gambaran bagi kita. Tadi juga telah disampaikan oleh Ketua BPOKP. Nah, saya yakin kita semua juga mencatat beberapa hal yang kiranya menjadi dasar pemikiran bersama. Tadi dalam satu diskusi kecil, saya katakan untuk mantan Bupati Jayapura dan juga Ibu yang ada dalam diskusi kami. Nah, saya bertanya begini, ya hitung-hitung tidak sampai di atas 3 juta ya. Nah, ini pertanyaan bagi kita, apa faktor dan apa penyebab? Mengapa tingkat pertambahan orang asli Papua tidak berkembang berbanding atau sebanding dengan saudara-saudara kita di PNJ? Apa masalah dan persoalannya? Apakah kita pertanyakan berkaitan dengan angka kelahiran? Atau juga ada populasi yang juga terhambat, ada tingkat kematian, pasti pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Tetapi satu hal yang saya yakin kita semua sadari, Papua, saya dalam catatan dan laporan yang disampaikan, Papua Barat, waktu itu disampaikan 2 provinsi ya, sekarang kita sudah ada 6 provinsi. Masih dalam kategori provinsi termiskin pertama kedua di Indonesia, NTT provinsi ketiga. Luasan wilayah, kekayaan, tetapi kenapa kita menjadi provinsi termiskin di Indonesia? Ini pertanyaan penting bagi kita bersama. Nah, kalau kita juga bicara tentang masalah raping genocide, ada beberapa hal yang pasti juga menjadi parameter dan penglihatan kita. Apakah terjadi dalam ketidaksadaran, dalam kebiasaan, tetapi juga apakah pertanyaan kita ada kesengajaan? Ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara, nah tadi mantan Bupati Jayapura sampaikan, wah ini koordinator ini kasih tema yang kelihatan membuat kami harus cari bahasa apa begitu. Pasti tema ini bukan hanya menantang kita, tetapi membangkitkan kesadaran kita. Sebuah refleksi penting bagi kita bersama. Di ruang-ruang diskusi seperti ini. Saya ingatkan kita, dalam ruang-ruang seperti ini, kiranya diskusi kita seperti yang dikatakan, jangan hanya bersifat normatif saja. Sekali lagi, jangan bersifat normatif saja. Tetapi di ruang-ruang kecil seperti ini, dalam diskusi kecil seperti ini, harus ada pesan-pesan besar yang kita sampaikan. Mumpung tadi saya katakan, Ketua BPOKP mewakili negara ada di sini. Tepuk tangan untuk beliau. Kiranya rumusan-rumusan kita harus cerdas dan tajam. Kita sampaikan. Saya senang tadi Kakak mantan Bupati Jayapura katakan, kalau dapat ada tindak lanjut. Supaya apa yang kita gumuli dalam tema-tema strategis dan penting seperti ini, harus kita sampaikan kepada yang paling dan pasti mengambil keputusan dan kebijakan. Supaya apa? Supaya diskusi kita tidak sebatas di sini dan menjadi mimpi buruk kita selalu. Tetapi harus ada tindakan lanjut. Hadirin yang saya hormati, saya baru saja pulang dari Kabupaten Telukondama dalam tanggal 15 Agustus yang lalu. Di Telukondama, di pusat peradaban orang Papua di Aitumeri. Pada tanggal 15 itu, diresmikan situs batu peradaban, di mana sejak 1925, di Bukit Aitumeri itu, di batu peradaban itu, founding father kita,
Domine Ishak Samuel Kaini berkata demikian, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang berpengetahuan tinggi, memiliki akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini. Tetapi suatu waktu kelak, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Kata-kata Kaini ini tentu menjadi refleksi, menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Apakah kata-kata Kaini, visi besar Kaini yang kemudian kita sebut sebagai nubuatan Kaini itu, hari ini masih ibarat sebuah topi saja, sebuah mimpi saja, ataukah mimpi visi besar Kaini itu sudah terrealisir, hari ini sudah ada? Sekali lagi saya katakan, tadi dari Ketua BPOPKP katakan, dan saya katakan begini, hari ini yang memimpin di lembaga yang terkecil, masyarakat adat, ini yang punya hak-hak ulayat, itu orang-orang Papua. Di gereja, hari ini saya, ini mantan ketua sinode, di gereja-gereja kita, orang-orang Papua memimpin. Di pemerintah, hari ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri misalnya, sudah banyak orang-orang Papua memimpin. Karena itu saya katakan, visi Kaini sudah terwujud. Kita sudah bangkit dan memimpin diri kita sendiri. Tetapi pertanyaan balik untuk kita ialah, apa relevansi kenyataan dari mimpi Kaini itu bagi kita hari ini? Itu menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Apa yang sudah kita lakukan ketika hari ini tema ini menantang kita? Pertanyaan kita, tadi saya katakan, kenapa kita masih kategori sebagai provinsi termiskin? Pertama, kedua, ketiga, atau mungkin sesuai jumlah provinsi, 6 provinsi di Papua begitu. Kembali saya ingatkan kita. Saya sungguh yakin kita semua sepakat dan harus sepakat. Momentum tahun ini, nubuat Kaini kita akan rayakan pada tanggal 25 Oktober tahun ini ke-99 dan tahun depan 1 abad. Menjelang 1 abad itu, kemarin kami sudah resmikan situs Batu Peradaban. Kemarin sambutan saya di sana saya katakan, jangan ini tempat atau batu ini mengenang mungkin 1 abad yang lalu nubuatan Kaini. Tetapi kerana dari nubuatan Kaini dan di tempat ini dan seluruh tanah Papua, kita harus punya visi besar ke depan untuk merealisasikan apa yang dinubuatkan Kaini. Dalam kesadaran itu, di ruang-ruang seperti ini, kita datang tidak hanya diskusi, tidak hanya bicara-bicara saja, tetapi harus ada sebuah tindakan, sikap untuk mengambil keputusan untuk langkah-langkah perbaikan ke depan. Kesadaran itu harus dari diri kita sendiri. Tidak mungkin orang lain mengubah kita tanpa kita mau mengubah diri kita sendiri. Nasib kita tidak mungkin diubah oleh orang lain. Itu menurut fisika ini tadi. Kita sendiri yang harus bermimpi dan harus menjawab mimpi kita itu. Saya percaya oleh hikmat Tuhan, berkat dan kuasa Tuhan, kita pasti diberkati untuk mimpi lagi dan mewujudkan apa yang kita mimpi untuk masa depan Indonesia dan orang Papua yang hidup di atas tanahnya ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.